Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Putra Pratama, NIM 120300100. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar analisis struktur. Nah, kita langsung aja ke strukturnya seperti ini. Nah, di strukturnya itu kita mendapatkan E-nya itu 200 juta, I-nya itu 0,00000328 meter pangkat 4, A-nya itu 0,00142 meter pangkat 2, L1-nya itu ada 5, L2-nya ada 6, W-nya 10 kN. Selanjutnya kita menentukan derajat kebebasannya. Nah, di derajat kebebasannya ini kita tentukan yang pertama itu D1-nya, D2, D3-nya arah ke atas, keempatnya sini. Setelah menentukan derajat kebebasan, selanjutnya kita menentukan matriks kekakuan langsung. Nah, dari rumus, maka kita mendapatkan K1-nya seperti yang terlihat, K2-nya seperti yang terlihat. Setelah itu, menentukan matriks transformasi. Nah, dengan rumus seperti yang terlihat pada T sama dengan cos theta, sin theta, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, setelah itu, pada batang satu itu menggunakan theta-nya itu 90 derajat. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini, lalu ditranspos menjadi hasilnya seperti ini. Pada batang 2 menggunakan theta-nya itu 0 derajat, maka matriksnya terlihat seperti ini dan transposnya terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya menentukan matriks kekakuan global. Dengan rumus Kg sama dengan T transport K kali T. Nah, maka didapatkan Kg-nya itu seperti ini. Nah, untuk batang 2 tidak dijadikan global karena sudah semua arahnya itu sudah sama. Setelah itu, setelah menentukan matriks kekakuan global, maka kita menentukan matriks kekakuan struktur. Nah, pada ini dengan rumus K sama dengan K1 ditambah K2. Matriks kekakuan struktur 1, K1 didapat seperti ini. Matriks kekakuan struktur 2 didapatkan seperti ini. Maka totalnya kita jumlahkan K1 dan K2 didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke vektor beban. Vektor beban pada batang satu elemen pasti itu 0 karena tuh. Nah, pada vektor batang dua elemennya itu menggunakan rumus M-nya M RAX-nya itu udah pasti 0, RAY-nya itu dimasukkan ke rumus, MA-nya itu dimasukkan ke rumus, RBX-nya itu udah pasti 0, RBY-nya itu dimasukkan ke rumus, MB-nya itu dimasukkan ke rumus. Nah, setelah didapatkan vektor beban batang elemen, maka dicari vektor beban batang struktur. Batang satunya itu 0 semua, batang duanya itu ada 0, 0, 30, 30. Vektor beban batang struktur totalnya itu tinggal dijumlahin batang 1 dan batang 2. Didapatkan hasilnya 0, 0, 30, 30. Nah, setelah menentukan vektor beban, kita menentukan persamaan keseimbangan struktur. Menghitung persamaan keseimbangan struktur dengan mengurangi total vektor beban struktur, kemudian menginverskan matriks kekakuan struktur total dengan rumus K kali D sama dengan F dikurang F0.
seperti terlihat pada slide sebelumnya ada K, kemudian dikali dengan D sama dengan F-nya itu 0, F0-nya itu 0, 0, seperti yang terlihat pada slide sebelumnya. Nah, maka diperoleh D1-nya itu D1 sampai D4-nya seperti yang terlihat. Kemudian mencari vektor perpindahan elemen. Mensubstitusikan D1 sampai D4 dari persamaan keseimbangan struktur untuk mendapatkan nilai D1. Dan di sini kita menyesuaikan pada struktur, maka D1-nya D, D kecil satunya itu sama dengan F03. Kemudian menghitung DG1 dan DG2 seperti yang terlihat pada slide. Nah, setelah kita mendapatkan DG1 dan DG2, maka kita mencari gaya-gaya ujung elemen. Menghitung reaksi batang 1 dengan cara menambahkan hasil gaya ujung elemen batang 1 dengan vektor beban batang elemen 1. Maka didapatkan hasilnya F1-nya seperti yang terlihat, dan F2-nya itu mencarinya menghitung reaksi batang 2 dengan cara menambahkan hasil gaya ujung elemen batang 2 dengan vektor beban batang elemen 2. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan gaya-gaya ujung elemen, kita lanjut ke aplikasi LinPro-nya. Nah, pertama-tama kita menentukan titiknya dulu. Nah, di sini strukturnya di 0. Karena jepit, jadi yang diceklis cuma 2 doang. Yang kedua, titik keduanya itu ada di X-nya 0, Y-nya 5. Yang titik ketiganya itu ada di X-nya 6, Y-nya 5. Kemudian diceklis semua. Setelah mendapatkan titik, kita kemudian memasukkan A-nya itu berapa. Kita masukkan I kita berapa. Setelah itu define. Oke. Kemudian kita garis menggunakan tipe 2. Setelah digaris, kemudian kita membuat beban. Di sini karena bebannya mengarah ke bawah dan merata, kita menggunakan distributed. Bebannya itu 10. Kita tulis min 10. Ini juga min 10. Ini yang B-nya itu adalah panjang batang B, panjang atau batang 1. Atau batang 2. Yaitu panjangnya itu ada 6. Kita define, kita pilih 1, kemudian asek. Nah, setelah tidak beban, kita run LinPro-nya. Kemudian didapatkan hasilnya seperti yang terlihat. Kemudian kita cocokkan dengan hasil gaya pada ujung elemen, pada masing-masing ujung elemen pada PPT tadi. Nah, terlihat ada
F1 pada batang 1 itu ada 26,04. Kita lihat pada F1 itu pada batang 1, F01 pada batang 1 itu ada 0,26,04. F1 pada F02 pada batang 1 itu terdapat 2,8. Di sini kan dibulatkan. Kemudian pada batang yang F03, F04, F05, F06 pada batang 1 itu tidak terlihat karena tidak ada reaksi. Terus pada batang 2 kita lihat ada negatif 37,93. Kemudian ada F05 pada batang 2 itu terdapat 33,96. Sedangkan F04 pada batang 2 itu terdapat minus 2,84. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.